Allah Subhanahu wa taala meninggikan atau mengangkat derajat satu kaum dengan sebab Al-Qur'an. Tapi sebaliknya Allah SWT merendahkan derajat satu kaum juga dengan sebab Al-Qur'an. Maknanya apa? Jadi yang menentukan tinggi rendahnya derajat satu kaum, sekelompok orang atau bahkan secara personal orang per orang, itu diantaranya adalah cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau hak-hak Al-Qur'an kita penuhi, Allah akan tinggikan derajat kita. Tapi kalau hak-hak Al-Qur'an kita tidak penuhi, Allah rendahkan derajat kita. Apa saja itu hak Al-Qur'an? Hak Al-Qur'an untuk diimani. Kalau kita imani Al-Qur'an sepenuh hati, dengan keimanan itu Allah tinggikan derajat. Tapi kalau kita tidak mengimani, Allah akan rendahkan derajat kita. Ya, hak Al-Qur'an yang berikutnya untuk dibaca. Kalau kita sering membaca Al-Qur'an, derajat kita ditinggikan. Tapi kalau kita jarang, apalagi tidak pernah membaca Al-Qur'an, pasti derajat kita direndahkan. Kemudian hak Al-Qur'an berikutnya didengar ketika dia dibaca. Kalau kita menyimak dengan baik, diam ketika Al-Qur'an dibacakan, derajat kita ditinggikan. Tapi kalau kita tidak mau mendengar pembacaan Al-Qur'an, pasti kita akan direndahkan. Kemudian dihafal. Kalau kita rajin menghafal Al-Qur'an, derajat kita pasti ditinggikan. Tapi kalau kita jarang menghafal, kita akan direndahkan. Ya, diamalkan, diajarkan, dipelajari, itu semua hak-hak Al-Qur'an. Jadi menentukan tinggi rendahnya derajat satu kaum, sekelompok orang, diantaranya adalah cara dia berinteraksi, cara dia menyikapi Al-Qur'an. Itulah makna dari perkataan tadi, bahwa Allah mengangkat atau meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah merendahkan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an.